Oke, terima kasih kepada Ustadz Jalal dan Ustadz Faruk ya, Ustadzah ini, kepada Ustadz kita atas pertanyaannya. Agak repot memang kalau pertanyaan tentang yang ideal-ideal ya. Soalnya ditanya cewek ideal kayak apa aja susah ya. Nggak ada cewek cowok dan cewek ideal tuh nggak ada. Tiba-tiba ditanya negara ideal. Wah, aku yang nggak punya cowok dan cewek ideal aja sudah pusing gitu. Tiba-tiba nanya negara ideal. Kalau aku ya. Iya, memang benar, setuju saya. Sejarah Indonesia itu adalah sejarah patah hati ya. Karena Soekarno ditolak oleh yang bule. Akhirnya dia berjuang untuk setara gitu ya. Kalau kemarin kita bahas tentang apa itu dah? Ambivalensi ya. Ambivalensi milik Homi Baba. Ya. Jadi kalau menurut Niko Polansas, negara idealnya ya, memang negara yang disarankan oleh Niko Polansas itu adalah negara yang secara kiblat ekonomi itu sosialis, tapi secara real of the game dalam birokrasi itu demokrasi. Sehingga konsepnya adalah demokratisasi, ya, sosialis demokratik. Jadi itu karena memang itu. Jadi saya sukanya ke Polansas itu memang ada kesadaran. Masuk ke dalam jajaran elit itu tidak mudah. Masuk ke jajaran elit itu memang tidak mudah. Sama kayak kita sekarang yang penghasilannya 1 juta, mau ngopi sama orang yang penghasilannya 5 juta susah. Yang 5 juta mau ngopi sama yang 15 juta susah juga. Yang 15 juta mau ngopi sama 50 juta susah juga. Yang 15 juta mau sama yang 50, yang 1 M itu juga susah. Itu cuma mau baru masuk circle-nya. Belum circle mereka di dalam circle seperti itu ya. Kan susah ya. Kita mau masuk ke daerah-daerah yang secara privilege dalam kehidupan sosial, masuk ke kelas yang lebih tinggi itu susah. Makanya dalam Islam ya, kalau kita mau naik derajat itu ujiannya berat kan ya. Sama kita mau naik dalam struktur sosial itu berat. Dan cara paling mudah apa? Ini demokratisasi. Dibuka selebar-lebarnya dari atas sampai bawah. Tukang becak pun boleh. Mendaftar kan boleh ya. Mendaftar jadi presiden tukang becak boleh. Kalau memang demokratis secara radikal boleh dong. Sama seperti persyaratan-persyaratan umur. Kalau memang demokrat secara radikal nggak harus 40, 35 boleh. Jadi kita memang mengapresiasi kerja negara kita. Sehingga pembatasan-pembatasan umur yang tidak relevan itu dihapus. Karena memang kita demokrasi secara radikal. Kan gitu ya. Meskipun itu secara dadakan, yang penting itu sudah dihapuskan kan gitu. Kita radikal. Kalau umur sudah nggak ada batasannya, sarjana pun seharusnya tidak masalah juga. Yang penting demokrasi secara radikal. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi kalau jawaban dari Niko Polansas seperti itu. Negara yang ideal adalah demokrasi sosialis. Kalau saya pribadi, negara yang ideal nggak ada. Negara yang ideal ini yang bersumbu kepada nasionalisme, yang bersumbu kepada internasionalisme, seperti itu. Karena nasionalisme murni akan mengantarkan kita kepada fasisme, gitu. One minute, all blue. Ya kan, cita-cita Sanji. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu, saya bukan seorang pemikir negara, saya tidak tahu negara yang ideal. Hanya saja negara yang ideal itu negara yang layak dihuni. Iya. Kalau masalah perdebatan antar struktur di atasnya, itu bukan lagi masalah negara itu masalah kekuasaan. Meskipun itu memiliki persinggungan, tapi keduanya tetap berbeda. Memiliki persinggungan, tapi keduanya tetap berbeda. Seperti itu. Kalau masalah kayak negara tidak boleh berbisnis dan tapera itu sebagainya, negara emang tidak boleh berbisnis. Cuma kata siapa negara tidak boleh eksploitatif kan gitu. Iya, itu kan bahasa-bahasa biasa kan ya, kayak subsidi silang. Makanya dalam konsepsi Islam itu harus bahasa tuh harus jelas.
Karena bahasa menentukan akad. Kan gitu ya. Kalau kita tidak mau fokus terhadap hal itu, maka kita akan jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa innal bai'a mithlu riba. Perdagangan itu sama kayak riba. Iya kan? Sama, karena sama-sama ada margin keuntungan. Cuma kan ditegaskan bahwa riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Allah itu menghalalkan perdagangan dan tidak menghalalkan riba. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Apa perbedaan di situ? Jadi riba itu disandarkan kepada utang piutang. Riba dagang itu disandarkan kepada perdagangan, jual beli. Utang piutang itu disandarkan konsepsi ta'awanu, saling bantu membantu. Kalau perdagangan jual beli itu profitabilitas murni, perdagangan memang keuntungan. Jadi harus jelas. Kamu mau ngasih uang ini utang, membantu, mau membantu. Utang itu mau membantu. Ngasih utang itu artinya mau ngasih membantu. Cuma saat kamu kapitalisasi bantuan itu, haram itu kata Islam. Sama memang. Iya, sama. Tapi itulah harus berbeda. Jadi kayak sama seperti tapera. Bahasa tapera ini apa? Kalau mau kasih bahasa subsidi silang dari awal ya nggak apa-apa kan ya gitu. Cuma kayak bantuan perumahan rakyat dan sebagainya misalnya gitu. Kita bisa analisis secara semantik. Cuma karena saya bukan ahli semantik. Kita bisa ajak Akbar atau anak-anak bahasa lainnya nanti. Dan ini sangat menarik sekali untuk dilakukan diskusi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini why memang ya. Seperti konsensi tambang, Papua. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana negara punya memang instrumen untuk menarik dana dari masyarakatnya. Kalau secara ekonomi moneter memang ada. Memang instrumen negara untuk menarik itu dalam bentuk pajak. Salah satunya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini tidak jauh karena ada pembangunan IKN. Maklum lah. Meskipun tapera ini tidak terrealisasi, percayalah nanti ada yang lain. Nanti ada yang lain. Karena memang negara membutuhkan sumber dana tambahan untuk perwujudan atas IKN. Siapa yang setuju IKN, maka sukarelalah untuk membayar pajak itu. Iya kan gitu ya. Yang enggak setuju dengan IKN, sukarelalah membayar pajak itu. Kan gitu ya. Sukarela semuanya. Karena mau bagaimanapun, keputusan sudah dibuat, palu sudah diketok dan ini rule of the game. Mungkin ada tanyaan yang lain? Sederhana gini mungkin. Karena jujur saja tidak ada bukan. Dalam artian kita sudah paham semuanya itu. Cuman kita tidak tahu bahwasanya itu namanya ini gitu loh. Kan gitu. Kan sebelum diucapkan kita sudah paham sebenarnya isinya gitu. Jadi tidak ada sumbangsi terbaru. Jadi untuk memancing sumbangsi itu ada. Meskipun entah itu dibahas atau tidak, silakan dikembangkan sendiri oleh pemantik melalui pemikiran Nikos Polantas ini. Pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki demokrasi yang rusak? Begitu. Silakan jawab secara konseptual, bukan secara teknis begitu. Contohnya konseptual, ya tinggal diperlebar partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Itu konseptual itu maksudnya. Jangan jawab secara teknis, usia jangan dibatasi, itu kan teknis. Jadi kita butuh konsep baru mengenai sebenarnya evolusi dari demokrasi hari ini itu seperti apa, perbaikannya menurut Nikos Polantas sekian. Karena begini ya, walau bagaimanapun sejelek-jeleknya demokrasi kan pasti lebih bagus daripada sistem lain otoritarian dan lain sebagainya. Tapi melalui demokrasi juga itu jantung suatu negara itu bisa sangat rusak begitu maksudnya. Entah dari SDM yang tidak siap, entah dari eksistensi dari elit yang sudah mendominasi, entah juga dari sistem yang sudah amburadul dan lain sebagainya. Bagaimana Nikos Polantas ini memberikan konsep baru, sumbangsi terbaru untuk memperbaiki demokrasi yang sudah rusak begitu. Karena nggak usah jauh demokratisasi sosial, itu sudah paham kita semua. Sosialisme demokratis apa itu? Itu udah era 19 sudah selesai itu.
Jadi toh disampaikan sekarang kita, oh iya sudah sih, oh memang kayak gitu. Cuman bagaimana cara memperbaiki demokrasi yang rusak itu PR pentingnya begitu. Sekian. Coba untuk jawab dengan pandangan Niko Polansas ya. Ya, tapi untuk menjawab itu kita harus tahu dulu rusaknya seperti apa sih, kan gitu. Analisis kerusakan dulu lah, seperti kita melihat kapal, yang bolong bagian mananya, kan gitu. Yang bolong bagian mananya. Kenapa? Diagnosanya apa nih? KKN. Contoh rusaknya misalkan yang pertama ketidaksiapan SDM. Masyarakat tidak bisa membedakan cara memilih pemimpin itu harusnya berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan saya suka dia maka saya pilih. Oh ternyata dia baik saya pilih. Oh ternyata dia peduli sama kita. Kita sudah kabur, masyarakat sudah kabur, ternyata ada yang joget-joget, suruh saya pilih. Kan seharusnya kita memilih pemimpin itu secara demokratis, itu memilih secara kualitas untuk mengelola sumber daya manusia dan alam kita gitu kan gitu. Cuman kan sekarang sudah kabur. Bahkan kalau kata Bang Ji katanya website yang paling disukai itu porno katanya. Begitu. Jadi kita itu sudah kabur melihat sesuatu itu secara objektif, apalagi dalam memilih pemimpin itu SDM. Yang kedua, sistem yang sudah sangat amburadul. Bagaimana sistem bisa diubah di tengah jalan dan lain sebagainya, usia dan lain sebagainya, dan juga dominasi elit yang sangat mendominasi terhadap demokratisasi pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Faktor itu, penguasa, sistem dan juga SDM. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Waidol. Jadi ini memang pertanyaan-pertanyaan yang progresif ya, pertanyaan yang memang nalar dan analitik ya. Jadi kalau disandarkan kepada teori yang diberikan oleh Niko Polansas dan sudah dilakukan diagnosa tadi ya, ini kayaknya kanker stadium akhir sih Mas. Karena kerusakannya sudah sampai kepada sistem. Kalau melalui paradigma Marxisme secara keseluruhan, secara umum, maka caranya Mas itu revolusi. Iya, motong generasi seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Itu yang dilakukan oleh Sintayong. Cuma karena memang kita menggunakan teori dan pendekatan dari Niko Polansas itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau memang Marxisme secara umum ya revolusi, karena memang kerusakannya separah itu. Ini Niko Polansas ya. Revolusi itu Marxisme secara umum ya, bukan himbauan dari saya kepada masyarakat, bukan. Nah, kalau kalau ingin dianalisis melalui pendekatan Niko Polansas itu kan memang sedikit problematik di antara pemikiran Marxis lainnya. Karena memang Niko Polansas itu bukan yang menye-menye revolusi, makanya memang yang disampaikan oleh Kak Fakih tadi, yang dikritik oleh Colin Baker, bagaimana Niko Polansas itu kurang memberikan analisis dan penjelasan tentang perjuangan kelas, karena memang Niko Polansas itu tidak memiliki tujuan akhir revolusi sebagai cara satu-satunya dan cara paling terakhir. Caranya Niko Polansas ya demokratisasi ini. Demokratisasi itu tujuannya untuk melakukan transformasi secara struktural. Cuma karena setelah didiagnosa sudah sampai sistem kena Mas Waidon, susah juga memakai caranya Niko Polansas Mas. Susah juga karena sudah secara mau bagaimana lagi kita mau masuk secara struktural kalau rusaknya sudah dari sistem. Gitu. Makanya kalau dari Niko Polansas itu mengatakan bahwa kayak memang perlu ada pendidikan dan kesadaran kelas sehingga orang-orang itu tidak hanya dengan sekedar money politik dapat suaranya dapat dibeli, atau tidak hanya karena FOMO orang itu mau apa itu tidak nyoblos apa dah lupa aku istilahnya ya, golput, tidak mau golput karena FOMO, orang kan mau golput karena lihat podcast yang podcasternya nggak mau nyoblos, tiba-tiba iya aku setuju dengan podcasternya nggak mau nyoblos, akhirnya suaranya udah dipakai oleh pertahanan kan gitu ya, kan gitu nggak mungkin kalau nggak pertahanan yang make, nggak mungkin.
Makanya kalau sudah dilihat dari diagnosisnya sudah kepada sataran sistem. Sama seperti kata Prof. Mahfud. Lakukan aja selama punya posisi. Tapi kalau sudah tidak punya posisi, nah itu kalimat itu terpotong dan saya menyisakan pertanyaan. Gimana caranya mereka agar tidak punya posisi? Sehingga dalam tatanan yang sistemik mereka sudah menguasai gitu. Ya cara terakhir revolusi. Cuma kalau Nico Polansas tidak sesimpel itu. Makanya dalam Nico Polansas demokratisasi ekonomi, demokratisasi sosialis itu untuk membuka celah. Itu membuka celah. Jadi tapi celah itu dapat terbuka apabila kesadaran kelas itu sudah hadir. Biasanya orang yang tidak memiliki kesadaran kelas, ini orang-orang yang termakan oleh visi misi presiden. Misalnya ditanya, kamu pilih siapa? Lihat visi dan misinya dulu. Oh, salah. Lihat latar belakangnya, lihat orang-orang di belakangnya. Itu orang politik. Visi misi itu kalimat marketing. Visi misi makan siang gratis, lihat apa yang dilakukan. Defisit anggaran. Visi misi menolak IKN. Apa yang terjadi? Gak bisa. Karena palu hukum sudah diketuk, investasi asing sudah jalan, nggak bisa. Itu kalimat marketing semua. Kalau orang-orang politik tahu visi dan misi itu pemanis buatan, gitu ya, itu bahaya. Orang-orang politik lihat siapa di belakangnya, kepentingannya apa. Saya nggak bisa mengatakan 01 juga demi kepentingan rakyat, nggak mungkin juga. 03 itu benar-benar suara rakyat. Dan apa pencalonan Mas Gibran itu benar-benar inisiatif rakyat, nggak bisa. Lihat di belakangnya. Sebodoh apa rakyat kita sampai bahasa-bahasa seperti itu masih laku gitu. Ya masih laku bahasa-bahasa seperti itu dan masih dipakai untuk ngibul. Ya. Gitu. Jadi kalau dari Nico Polansas caranya itu dengan transformasi struktural. Transformasi strukturalnya itu melalui jalan demokratisasi tadi. Demokratisasi itu dan transformasi sosial itu akan berjalan apabila masyarakat kelas menengah ke bawah tadi itu sadar akan perjuangan antar kelas. Ada kesadaran kelas. Sehingga saat ada pemilihan, dia akan memilih orang yang memperjuangkan kelasnya. Bukan melihat orang dari visi misinya. Misalnya visi misi seperti ini, loh seperti ininya untuk siapa kan nggak tahu juga. Misalnya memberikan sembako, kita sadar bahwa sembako itu sampai kepada orang-orangnya, bukan sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia, kan seperti itu misalnya. Jadi seperti itu Mas, kalau menggunakan tipologi pendekatan dari Nico Polansas. Tidak ada yang spesial memang sebenarnya. Karena kita memang mengakui dan buku ini pun sudah terbit 1972 dari 1968 karya yang pertama itu tentang kelas dan tentang perjuangan kelas dan kapitalisme. Intinya dari apa-apa yang disampaikan oleh Nico Polansas itu, dia ingin negara itu menjadi arena yang yang fair terhadap setiap kelas yang ada. Dan Nico Polansas itu juga mengatakan bahwa perjuangan antar kelas itu tidak hanya dilakukan oleh kelas kapitalis dengan kelas borjuis dengan kelas para buruh dan kelas yang di bawahnya. Di tatanan kelas kapitalis itu juga ada fraksi. Jadi perjuangannya di antara ada perjuangan secara vertikal dan horizontal. Secara horizontal itu perjuangan antar kelas kapitalis yang didasarkan kepada fraksi-fraksi tertentu. Misalnya fraksi Islamis, fraksi nasionalis, fraksi apapun yang penting menguntungkan aku. Dan yang ke bawahnya fraksi-fraksi subaltern, fraksi-fraksi yang suaranya tidak didengarkan. Nah, Nico Polansas ini ingin memperjuangkan negara. Bagaimana orang-orang yang memiliki kepentingan yang di bawah ini kan orang-orang yang ada di kelas bawah ini dengan kepentingannya dapat memperjuangkan kepentingannya, dapat bersaing di antara perjuangan antar kelas fraksi-fraksi kapitalis tadi. Jadi dapat
memasukkan pertimbangannya sehingga dalam sosialisme demokratik kan gitu ya. Kan asa ini sebenarnya memang dibuka secara lebar di ajaran dalam teori ekonomi politik yang bersifat demokratis. Makanya Nico Polanyi itu membuka ruang itu. Karena kenapa kok Marxisme secara umum mengatakan bahwa negara itu kaki tangan langsung dari kapitalis? Makanya menghendaki revolusi. Kalau Polanyi kan enggak. Meskipun enggak, Polanyi juga mengatakan bahwa negara itu meskipun tidak menjadi kaki tangan secara langsung dari kapitalis, tapi memiliki kecondongan untuk mempertahankan kapitalisme, tatanan kapitalisme dari negara tersebut. Sehingga secara demokratis kita bisa memasukkan ini nih, wacana-wacana orang bawah. Tapi masalahnya itu Mas, hal ini juga sudah tidak bisa dipakai saat sampean sudah menyampaikan diagnosanya tadi bahwa demokrasi itu memerlukan kesiapan masyarakat. Kalau kesiapan masyarakat itu kan bahasa secara umum. Kalau bahasa Nico Polanyi membutuhkan kesadaran antar kelas. Sehingga orang itu memang benar-benar memilih orang-orang yang memperjuangkan kelasnya. Demokrasi kan gitu. Bukan kumpulan orang netral yang menunggu hasil dari visi dan misi. Ya nggak apa-apa, berarti dia tidak tahu dia kelas apa kan gitu ya. Orang yang tidak tahu dia kelas apa, dia bingung. Kalau dia sudah tahu dia kelas apa, oh saya kelas G, oh saya milih ketua OSIS yang kelas G dong. Kan gitu, oh saya PMII, saya milih rektor yang PMII dong, itu kesadaran kelas. Orang yang nggak tahu, saya lihat dan visi dan misinya dulu, nggak tahu visi dan misinya itu dijalankan dan berdampak nggak pada dirinya, seperti itu. Agak susah. Sehingga kalau menurut saya pribadi revolusi gitu. Karena milik Polanyi tidak ideal untuk diterapkan dengan diagnosa yang sedemikian fatalnya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lainnya? Ya Sofan. Ini ilmuwan sosial kita, sudah lama tidak berjumpa. Untuk Kak Sofan mungkin ada kata-kata terakhir. Oke, iya. Jadi selamat datang untuk Kak Sofan yang lama tidak berjumpa karena memang ini konsentrasinya terpecah, awalnya fokus di ilmu sosial, tiba-tiba fokus di kapitalisme. Dia resign karena sudah ada kesadaran perjuangan antar kelas. Ya, dia udah tahu dia kelas G. Jadi dia keluar dari kelas D, dia kelas G akan membuka bisnis yang sesuai dengan kepentingan kelas G nanti ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Sofan dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang bergabung baik hadir secara offline maupun online di diskusi simposium yang ke-265. Semoga ini dapat dicatat sebagai amal kebaikan kita semua. Iya. Kalau tidak dicatat sama amal ibadah, eman lah. Eman, siapa tahu kan ya keterima. Dan bisa menambah wacana intelektualitas kita masing-masing sehingga kita dapat mengasah untuk berpikir lebih kritis lagi. Apabila ada yang tidak cocok, saya minta maaf. Ketidakcocokan itu wajar, kalau cocok bisa nikah. Mungkin gitu ya. Mungkin sekian dari kami. Mungkin sekian dari kami. Teman-teman dari simposium, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.